Api membakar 3 lantai bangunan Malang Plaza di Jalan Agus Salim, Kota Malang, Selasa dini hari. Seluruh bangunan yang berisi puluhan toko elektronik dilalap sejago merah. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung hingga Selasa pagi. Pedagang elektronik di Malang Plaza masih menunggu petugas memadamkan api hingga Selasa siang. Mereka berharap ada barang yang masih bisa diselamatkan. Tidak boleh masuk, Mas. Nggak boleh ya? Apa Mas yang dijual Mas di sini? Aksesoris HP. Ya. Kalau dari sini kelihatan Mas tokonya kira-kira bagaimana Mas? Tidak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ini masih nunggu sampai ini ya Mas ya? Sampai padam ya? Boleh masuk. Meski tidak ada korban jiwa, 4 petugas pemadam sempat mengalami sesak nafas. Sementara akibat kebakaran ini kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Adapun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pusat perbelanjaan di Malang, Jawa Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Seorang pria mengaku nabi menembak kantor MUI Jakarta Senin siang. Sementara tanpa kehadiran Partai Nasdem, Presiden Joko Widodo memanggil 6 ketua umum partai ke istana. Saya Abraham Silaban, kita akan bahas di iNews Prime. Diduga akibat korsleting listrik di tangki bahan bakar, sebuah bus ludes terbakar di Cilacap, Jawa Tengah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah bus terbakar di Jalan Dr. Sutomo Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan bus tak berpenumpang itu. Peristiwa berawal saat bus baru keluar dari Terminal Pasar Majenang. Sesampainya di Jalan Dr. Sutomo, tiba-tiba kepulan asap muncul dari badan bus di bagian belakang. Semula pengemudi bus mengira kepulan asap tersebut berasal dari knalpot, namun pengemudi bus baru tersadar saat api terlihat membakar tangki bahan bakar di bagian bawah bus. Api berhasil padam setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan menyemprotkan alat pemadam dan dilakukan pendinginan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di tangki bahan bakar. Sopir melihat ada percikan api yang muncul dari sebelah kanan mobil, yaitu di sebelah tangki. Dengan seketika sopir tersebut langsung keluar dan langsung melihat bahwa betul ada api yang muncul dari mobil tersebut. Dan langsung warga lingkungan setempat membantu memadamkan api dengan alat sekedarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran saat kebakaran bus baru menurunkan penumpang. Namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku nabi menembak kantor MUI Selasa siang. Pelaku yang diketahui bernama Mustafa tersebut tewas setelah sempat dibawa ke Puskesmas Menteng, Jakarta. Kantor Majelis Ulama Indonesia ditembaki seorang pria yang mengaku nabi pada Selasa siang. Akibat insiden ini, kaca di kantor MUI rusak. Tak hanya itu, 2 pegawai MUI dikabarkan terluka. Polisi berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Mustafa. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin memastikan penembak kantor MUI tewas usai dilarikan ke Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Jenazahnya kemudian dibawa ke RS Polri untuk diotopsi. Sendiri meninggal dunia apa gimana, Pak? Tadi sih waktu di Puskesmas Menteng dinyatakan oleh dokter setempat sudah meninggal, dalam keadaan meninggal. Iya. Terus sementara pelakunya udah dibawa ke rumah sakit Polri apa gimana? Ramadjati ya. Kalau pelaku sendiri atau berdua? Sementara sendiri yang di. Apakah sudah dari pengambilan CCTV, Pak? Saat ini sedang proses. Dia sedang proses pengambilan CCTV.
Untuk melengkapi barang bukti penembakan, petugas Inafis Polda Metro Jaya langsung menggelar olah TKP di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP yang dilakukan 1 jam lebih, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya obat-obatan dari tas pelaku. Petugas juga mengamankan senjata diduga airsoft gun yang digunakan pelaku untuk menembak kantor MUI. Menurut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, saat kejadian dirinya tengah menggelar rapat bersama pimpinan lain di lantai 4 kantor MUI. Anwar menjelaskan pelaku pernah datang 2 kali untuk bertemu dengan Ketua MUI dan kali ini merupakan kedatangan ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan seperti apa kronologi penembakan di kantor MUI, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar, kami ingin pastikan siapa saja yang ada di kantor ketika insiden penembakan terjadi, Pak? Di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua, 3 orang wakil ketua umum, dan beberapa ketua ya. Ada sekjen, wakil sekjen, ada bendara, ada wakil bendara umum. Itu cukup lengkap ya. Cuma kan ada yang online, ada yang online dan ada yang offline, dan yang hadir offline cukup banyak. Dan kita sedang rapat di lantai 4 ya. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba salah seorang ketua namanya Profesor Dr. Utang Ranujaya menginterupsi. Ya, kita terkejut juga kenapa kok ada interupsi gitu kan. Ternyata ada informasi, kata beliau, dari bawah, di bawah ada tembakan gitu. Tapi kami tidak mendengar, tidak ada seorang pun dari kami di lantai 4 yang mendengar adanya bunyi tembakan. Kemudian kepala kantor kita suruh turun, dia turun, kemudian dia balik lagi dan melaporkan bahwasannya si pelaku sudah diamankan. Itulah kira-kira apanya cerita singkatnya. Apakah dengan jelas terduga pelaku dalam hal ini menyebutkan ingin bertemu dengan siapa waktu itu? Bahwa kita tahu Ketua Umum MUI ya. Ya, jadi dia ini datang hari ini itu adalah kali yang ketiga ya. Dia sudah datang 2 kali sebelumnya, maka ketika saya tadi tanya ya sama salah seorang satpam, karena dia turun dari mobil travel ya. Dia diantar oleh mobil travel, saya rasa mungkin dari daerah mana tidak tahu lah ya. Pokoknya dia naik mobil travel, itu turun, dia mau menuju lobi dan ketemu sama satpam. Oleh satpam ditanya, "Bapak mau ketemu siapa?" Dia bilang dia akan ketemu Pak Bambal ya. Si pelaku ini berasal dari Lampung dan Pak Bambal ini juga dari Lampung gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kan siapapun tamu biasanya harus ke resepsionis ya. Jadi kalau seandainya dia sudah 2 kali ke MUI ya berarti kemungkinan besar dia sudah 2 kali juga bertemu dengan Pak Bambal ini gitu. Dan ketika dahulu dia menyatakan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Nah, kalau ketua MUI itu bagi kawan-kawan, bagi karyawan, di MUI itu kan ada ketua umum, ada wakil ketua umum ya. Ketua umum kan 1 orang, wakil ketua itu ada 3. Kalau ketua MUI itu banyak, sekitar 10 orang itu. Ya, maka itu saya tegaskan tadi. Dia ingin ketemu sama ketua MUI, ya dengan siapa? Kan wajar ditanya gitu ya. Wajar ditanya gitu. Dan nampaknya ya kalau di hari tadi itu ya karena pertanyaan-pertanyaan dari satpam dan dari resepsionis itu tidak bisa dia jawab ya. Sehingga mungkin barangkali dia jengkel barangkali ya, dia lalu dia melepaskan tembakan gitu kan. Dan tembakan pertama itu mengenai bagian belakang dari satpam ya. Tapi nggak luka dia ya. Tapi terasa oleh dia ada yang menyinggung bagian belakangnya kan gitu. Dan kemungkinan besar peluru itu yang nyasar mengenai pintu masuk yang dari belakang, dari parkir ya, parkir belakang. Kemudian karena ada letusan ya lari gitu kan.
Tuh, dikeluarkan lagi tembakan kedua gitu kan. Tembakan kedua itu mengenai bagian kanan dari resepsionis. Artinya 2 orang yang terluka ini ya, security 1 orang dan resepsionis ya, Pak Anwar? Kalau resepsionis ini Pak Bambal ini luka oleh peluru karet kayaknya. Peluru karet itu ya. Kalau yang Pak Tri ini terlukanya dia tergelincir karena menginjak kaca ya. Pertanyaannya adalah kaca ini pecah karena oleh peluru kah atau karena ketabrak oleh dia gitu kan. Kaca pintu masuk itu ya, apakah ketabrak lalu pecah lalu dia injak lalu dia tergelincir atau begitu, atau memang kaca itu sudah pecah akibat tembakan. Belum tahu sampai sekarang karena Pak Trinya ya masih belum bisa saya temui gitu ya. Oke. Kalau kita lihat kan dari sosok pelaku, ternyata pernah dipenjara karena membuat kerusakan di kantor DPRD Lampung 2016 silam. Dan dari sini apakah kemudian ada kecurigaan, belajar bahwa ketiga kali datang ke kantor MUI, bagaimana kemudian Pak Anwar dan jajaran MUI menilainya? Ya kalau dari suratnya itu ya, kami kan juga baru tahu bahwa ada surat yang kayak gitu. Kemungkinan besar ini ya oleh karyawan kan siapa yang akan bertamu kan ditanya ya. Nah, jadi yang bersangkutan ini terkesan dia menyatakan dia adalah nabi gitu ya. Ini saya coba kutip sedikit ya. Saya mewakili Nabi mengajak Bapak gitu. Jadi kalau beliau ketemu sama ketua MUI, maka beliau akan bilang, saya mewakili Nabi mengajak Bapak untuk mempersatukan umatnya agar keinginan Tuhan dan Rasulnya terwujud. Ya. Lalu kalau Bapak menolak saya, berarti Bapak menolak Nabi yang ingin mempersatukan umatnya. Gitu. Jadi dia bisa kita katakan menyatakan diri Nabi dan juga bisa menyatakan dirinya sebagai orang yang mewakili Nabi gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau seandainya punya pandangan seperti itu, menurut saya ya perlu diluruskan itu pandangan seperti itu. Gitu. Ya, tapi beruntunglah bahwa keadaan bisa dikendalikan dan semuanya baik-baik saja. Setidaknya terima kasih sekali lagi Pak Anwar Abbas sudah hadir dan berikan penjelasan kepada kami. Pemirsa, penembak kantor MUI, Mustafa ternyata pernah dipenjara karena membuat kerusakan di kantor DPRD Lampung 2016 silam. Polda Lampung telah memasang garis polisi di rumah Mustafa untuk kepentingan penyelidikan. Mustafa, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ternyata pernah ditahan selama 5 bulan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Mustafa ditahan karena merusak salah satu fasilitas di kantor DPRD Lampung pada tahun 2016. Atas aksinya itu, Mustafa disangkakan pasal 406 KUHP tentang perusakan. Bang, kabarnya itu orang pesawaran ya, Bang? Iya, pokoknya dari data tersebut sudah diyakini bahwa dari wilayah Provinsi Lampung ya. Tetapi dari detailnya nanti kita akan lihat, kita akan yakinkan dulu karena tim atau penyidik saat ini tengah bekerja melakukan pendalaman terhadap bahan-bahan keterangan yang ada. Mungkin itu sementara. Belum ada indikasi keterlibatan dengan terorisme, Bang? Kalau dari catatan-catatan yang kita punya, Bang? Ya, untuk sementara mungkin kami dalam hal ini karena peristiwa ini baru saja terjadi 3 atau 4 jam yang lalu, ya tentunya kita tunggu dulu supaya kita kumpulkan alat bukti atau barang bukti yang ada. Kombes Pandra juga menyebut Polda Lampung akan berkoordinasi dengan Polda Metro usai aksi brutal M di kantor pusat MUI Jakarta. Aparat kepolisian dari Polda Lampung pun telah mendatangi tempat tinggal pelaku di Desa Sukajaya, Kecamatan Waihilau. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Mantan artis cilik Zulfani Pasha, pemeran ikan kecil di film Laskar Pelangi terlibat tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.